Mitra sejauh siar, saatnya Mitra ikuti talkshow spesial bersama Vito Bumi. Masih di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan males. Ya, dan seperti yang sudah kita informasikan, kalau pagi hari ini kita bakalan ada talk show. Dan talk show kita barengan sama Vito Bumin. Sebelum kamu lanjut video ini, jangan lupa ya untuk subscribe, like. Ya, dan sudah sebelum kita tapi kita sapa-sapa dulu yang sudah hadir di studio Radio El Gangga. Pagi-pagi udah dapat kuliah pagi di studio, subhanallah. Kapan lagi? Biasanya cuma belajar dari Pak Dedet dan itu harus nungguin seminggu satu kali. Iya, ini bener. gak tahu bakalan berapa kali sekali. Jadi harus ngambil ilmu sebanyak-banyaknya nih ya. Sudah hadir di studio Radio El Gangga. Ini namanya nggak ada dikasih nama narasumber kita nih. Tapi kalau aku nyebutnya kenalnya Bang Miing Bagito. Kalau aku kenalnya. Oke, ini dia bersama narasumber kita Bapak. Kita kan ini dulu, Bapak Deddy Miing Gumelar atau biasa disapa dengan Bang Miing. Selamat pagi Bang Miing. Assalamualaikum. Pagi Bang Betot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya apa? Bang Jamal. Bukan, sobat. Mitra El Gangga. Mitra El Gangga. Di acaranya Bang Jamal. Bangun Jangan malas. Malas itu adalah musuh manusia yang paling berat. Kata anak sekarang, ayo cepat makan, lagi PW mah gitu. Mager kalau sekarang anak zaman sekarang ya. Oke, dan untuk Mitra zaman siar, sebelum kita masuk ke pembahasan nih, ini mau informasiin sama Mitra. Berdasarkan data International Diabetes Federation atau IDF, Indonesia berstatus waspada diabetes karena menempati posisi ke-7 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi. Dengan data ini, 1 dari 25 penduduk Indonesia atau 10% dari penduduk Indonesia mengalami diabetes. Komplikasi dari diabetes sangat berbahaya Mitra dan perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan serangan jantung, stroke atau kelumpuhan, disfungsi ereksi, gangguan penglihatan, luka gangren yang menyebabkan amputasi dan juga kerusakan ginjal. Dan di masa pandemi, diabetes memang menjadi salah satu komorbid atau penyakit bawaan yang bisa memperparah COVID-19 ya. Diabetes berada di posisi kedua dari daftar komorbid yang paling mematikan berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19. Dan selain diabetes, ada beberapa penyakit yang memang turut memperparah COVID-19 seperti hipertensi, terus diabetes mellitus, terus juga ada penyakit jantung, penyakit paru obstruktif kronis, gangguan nafas, penyakit ginjal, hamil, asma, penyakit hati, TBC atau tuberkulosis, gangguan imun dan juga kanker Mitra ya. Penyakit diabetes terutama jika kadar glukosa darah tinggi secara signifikan meningkat, itu bisa menyebabkan risiko komplikasi COVID-19 bahkan kematian. Jadi Mitra zaman siar, sebaiknya kita harus menjaga pola makan kita dan peduli pada kesehatan tubuh sejak dini. Karena kalau tadi kita ngobrol-ngobrol sama Bang Miing, kesehatan itu adalah pilihan, ya. Iya. Betul. Karena kalau kita ngomongin kematian itu adalah kepastian, tapi kalau sehat itu pilihan Mitra zaman siar. Jadi bisa dijelasin dulu nggak sih Bang Miing mengenai penyakit diabetes ini dan apa sih sebenarnya penyebab dari penyakit diabetes? Silahkan. Iya, saya bukan menjelaskan soal diabetes, tapi diabetes itu adalah ini kan 2 tahun kita kena pandemi secara seluruh dunia kan. Dan yang paling istilahnya paling memberikan kontribusi terbanyak terhadap kematian ketika COVID adalah diantaranya itu penyakit diabetes atau gula darahnya tinggi. Kalau enggak dalam kandungan orang itu ada kolesterol, kadang asam urat, ya. Kemudian yang pertama adalah tekanan darah tinggi, itu memberikan pengaruh terhadap kematian seseorang ketika dia punya komorbid lalu kena COVID gitu loh. Nah, yang kedua adalah diabetes. Nah, kita bicara diabetes ini adalah ibunya dari segala penyakit. Ibunya. Menurut para ahli dan para dokter begitu. Kalau ibu kan biasanya ngayomi, kalau ini ibu yang paling parah ya berarti ya. Bukan ibu yang paling parah, Ya? artinya disebut ibu di sini dalam pengertian personifikasi gaya bahasanya. Dia adalah sumbernya yang memudahkan memberikan penyakit. Tadi ini udah bilang. Ini aja tadi baru ketemu aja mas saya bilang harus periksa mata loh kamu. Bang Miing awet muda, itu katarak pasti.
Tapi aku baik-baik aja kemarin dari optik kok. Iya, karena tadi menimbulkan diabetes menimbulkan glukoma kan, bisa kebutaan. Bang Betot ini hati-hati kalau gula darahnya tinggi nggak bisa bangun, kan bisa juga Kayaknya gitu. abis ini langsung periksa gula darah nih. Iya. Aku mau minum vitabumin. Nah, jadi diabetes ini penyakit yang paling harus bukan menakutkan, tapi juga harus ditakuti oleh kita. Kalau bisa, kenapa? Sebab dia dampaknya ke ginjal kemana-mana. Jadi ibunya segala penyakit, artinya organ tubuh kita bisa dirusak hanya gara-gara glukosanya tinggi atau gula darah kita tinggi. Nah, akibat dari apa? Dari pola makan. Dari pola makan. Dan umumnya orang Indonesia itu kan hampir baik yang mau sekolah mau yang tidak pun dia nyaris kita dari orang tua tidak memiliki food knowledge ya, pengetahuan tentang makanan. Betul. Nih kalau orang Eropa makannya yang penting indah, aristokrat makan pakai candlelight, pakai lilin, makan pakai jas, pakai nasi kupu-kupu malam. Wah, ini betul-betul indah kelihatan coba yang film-film Eropa tuh. Betul. Nah, kalau mau enak makanan Chinese food, nggak penting indah, bakmi setamlo, tapi enak, itu betul nggak? Mie ayam atau bakso itu kan makanan Chinese food kan? Betul. Indonesia nggak penting indah, nggak penting enak, yang penting banyak. Makanya yang penting murah. Makanya Tambun kayak Betot gitu. Nah, itu kan tidak sadar kita menimbun segala macam kalori yang ada dalam tubuh kita, dan kita makan, kebanyakan orang kita itu tidak, sebetulnya kita makan nih. Ya, makan belum tentu dibutuhkan oleh tubuh kita nutrisi itu. Contoh tiba-tiba perempuan makan seblak yuk kan. Ya. Tuh, kalau perempuan pasti ketawa. Seblak. Enggak, kalau misalnya ngomongnya perempuan terus langsung gender gitu kan langsung kayak ngerasa aduh, Bukan soal diskriminasi. Biasanya kan yang ngerujak tuh perempuan, makan seblak ngebahso, jarang laki-laki. Jarang. Kayaknya betul nggak? Kayaknya kita ngebahso yuk, feminim banget. Cowok gila. Bener. Kalau cowok mah iya juga sih, iya benar-benar. Biasanya yang suka jajanan itu kan perempuan gitu loh. Bukan ngomongin gender atau diskriminatif, tidak. Itu kan soal pola kebiasaan. Iya, tapi itu betul, nggak salah sih. Makan seblak. Terus kita tanya, emang unsur dalam seblak itu kan kadang runtah kalau orang sudah bilang segala macam, ada ceker ayam, ada segala macam. Betul nggak? Iya betul. Misalnya gitu. Ya, ini yang jualan seblak jangan marah. Ini contoh. Gitu. Artinya kalau kita makan sesuatu yang belum tentu bahwa tubuh kita membutuhkan itu. Contoh lagi, karena kita tidak tahu tentang pengetahuan makan yang menimbulkan gula darah kita tinggi. Keondangan deh. Iya, kondangan. Semua lauknya dicobain ya. Di Bekasi bukan. Di sini begitu ngambil nasi. Ada sambal goreng kentangnya juga karbohidrat. Lalu ada mie, ada bihun, karbo semua itu. Oh, bener ya. Betul nggak? Bener. Padahal kalau karbohidrat, ya kan, cukup nasi aja. Nggak usah kentang. Kalau mau kentang aja, jangan mie. Betul. Ini ada nasi, ada kentang, ada mie. Nah disitulah barangkali diabetes bisa muncul. Genetik itu kata orang-orang turunannya, bukan karena lingkungannya. Kalau emaknya makannya kayak gitu, anaknya pasti kayak gitu makannya. 11-12 ya. Iya. Betul. Itu gampang lihatnya kok zaman sekarang. Kalau bapaknya ditahan sama KPK, anaknya juga kena coba deh. Banyak kan? Gitu loh. Bener. Betul nggak? Nah, jadi kita bicara lagi diabetes. Nah, ini harus betul-betul diantisipasi. Jadi bukan kalau minum obat gula darah, misal obat diabetes yang sifatnya kimiawi, itu tidak menyelesaikan persoalan, hanya menurunkan saja gitu, menyeimbangkan. Tapi karena pankreasnya sudah rusak, nah harus dibetulkan, harus dibetulin gitu, dibenerin. Benar gitu. ya. Oke, karena ini juga kemarin sempat juga membahas tentang yang namanya meredakan dengan menyembuhkan. Iya, betul. Oke. Jadi diabetes ini tadi yang saya bilang tadi, di negara kita ini posisi yang ke-7 kalau tidak salah dari 10 negara. Bayangkan tinggi sekali diabetes. Karena dari pola hidup, dari pola makan itu. Pola makan. Dan diabetes itu adalah komorbid kedua setelah darah tinggi. Dan dari gula darah itu ke darah tinggi deket banget urusannya. Gitu loh. Jadi maka untuk itu saya kira kita bicara hari ini adalah bagaimana cara menyelesaikan persoalan dari akarnya gitu. Baik. Ya. Oke. Ini mau nanya juga nih soal diabetes. Kenapa sih ya diabetes tuh bisa disebut dengan silent killer? Ya, secara perlahan-lahan dia membunuh. Karena apa? Semua unsur organ tubuh kita kan tadi ini udah baca literaturnya bahwa gula darah itu atau diabetes itu bisa merusak semuanya. Bisa
kalau misalnya dia sudah terlalu tinggi bisa ke mata. Iya. Mata udah susah membaca, glukoma misalnya. Kemudian ke pendengaran. Gitu loh. Ya. Saya juga diabetes, pengidap juga, tapi masih terkontrol gitu loh. Masih terkontrol. Lalu apa? Tadi kalau laki-laki bisa disfungsi ereksi, impotensi itu. Kalau gula darah tinggi, Bang Betot, itu udah pasti urusannya ke urusan laki-laki. Lemah. Kemudian apalagi bisa ke ginjal, fungsi ginjal kita terganggu. Gitu loh. Fungsi liver kita terganggu, semua organ tubuh. Karena bagaimanapun ya Allah menciptakan rangkaiannya harus tetap sehat. Jadi aliran-aliran darahnya mesti benar dan sel-selnya mesti benar. Nah, hari ini kita akan membawa solusi buat para mitra El Gangga. Gitu loh. Aduh, luar biasa nih. Karena kalau kita ngomongin soal solusi pastinya sangat dibutuhkan sama mitra karena memang banyak juga yang sudah mengidap diabetes. Karena ini diabetes gak bisa dideteksi kalau kita tidak mengecek kadar gula gitu ya. Kalau bagi yang sudah pengalaman terasa sekali kok. Oh gitu. Kayak masa harus pengalaman dulu? Bukan, artinya gini. Tidak setiap orang diabetes tahu bahwa dia tuh diabetes. Kalau tidak sering kontrol. Dan kesadaran kontrol kan tidak pada setiap masyarakat kita. Dulu kan akses ke rumah sakit juga susah, harus punya duit. Iya. Gitu kan. Sekarang alhamdulillah ada BPJS. Tapi masyarakatnya tahu nggak bahwa dia harus kontrol? Harus general check up kan enggak. Jadi faktor-faktor pendidikan tadi baik dari mulai nutrisi, makanan yang kita asupan yang kita konsumsi dengan kontrol diri gitu loh. Bagi orang-orang tua kayak saya setiap hari saya cek darah saya, ngetes sendiri aja gitu. Kan ada alatnya, kok tahu darah saya berapa. Saya tensi sendiri, pagi-pagi saya udah sebelum berangkat ke sini tensi dulu. Karena darah saya berapa, gula darah saya berapa, saya baru berani jalan gitu loh. Kalau enggak khawatir di jalanan tiba-tiba tekanan darah tinggi naik atau gula darah kita naik. Gitu. Gula darah biasanya kalau orang diabetes itu umumnya malam-malam itu kencingnya sering sekali. Bisa lebih dari 3 kali. Hampir setiap jam dia harus kencing. Itu satu. Kedua, kemudian dia cepat mudah ngantuk dan lapar, haus. Rongga-rongga kerongkongan tuh terasa haus kering. Itu biasanya gulanya tinggi. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya memang udah tahu nih kalau diabetes tuh sangat berbahaya, berarti solusinya gimana dong? Ya, sekarang saya kebetulan saya adalah dari business owner dari PT Jawara Point Global yang memproduksi Phytobumin. Namanya udah nge-booming banget di El Gangga ini. Iya, Phytobumin itu adalah suplemen ya. Suplemen kategorinya herbal ya. Sekarang orang kita kan lebih terbius oleh obat-obatan kimia gitu. Bukan tidak boleh. Tapi kan kalau lihat VOC datang ke sini, Portugis datang ke sini, kenapa sih? Indonesia itu sumber dan apotek terbesar dunia. Kenapa? Karena tanaman-tanamannya semuanya mengandung obat-obatan. Kita dari herbal. Nah, Phytobumin ini mengandung albumin atau protein tinggi. Ini gabungan Phytobumin ini adalah albumin dengan binahong. Ya, tanaman asli Indonesia. Lalu albumin apa? Dia adalah protein yang dihasilkan dari ikan gabus. Kenapa ikan gabus? Dan gabusnya gabus liar loh. Bukan gabus peliharaan dikasih pelet itu, bukan. Gabus rawa nih kalau gabus rawa, betul. Gabus rawa. Nah, albumin ini adalah protein tinggi ya. Yang dikandung kandungan tersebut adalah dari ikan gabus. Gitu loh. Dan gabusnya gabus yang liar itu, yang gabus rawa gitu. Gabus rawa. Nah, kenapa? Ternyata manusia tuh memproduksi albumin, Bang Betot. Memproduksi albumin artinya protein tinggi. Apa yang dia makan tergantung. Karena apa? Ternyata dalam hasil penelitian ikan gabus itu adalah protein atau albumin tertinggi dari semua hewan dan nabati. Misalnya sapi ada albuminnya, kambing ada, semua ayam ada, ikan lain juga ada. Tapi tertinggi dari semua ikan adalah gabus. Maka pilihannya adalah ikan gabus yang kita ambil saripatinya. Proteinnya menjadi albumin tadi. Digabung kolaborasi dengan tanaman obat kita namanya dari herbal itu, yaitu tadi apa? Binahong. Binahong juga lagi ngehits juga ya saat ini ya, benar ya. Dan fungsinya akhirnya dia memberikan solusi apa? Dia bukan mengobati penyakitnya, tapi sumbernya, hulunya. Artinya
Binahong itu mau diabetes atau tidak diabetes, dia itu minum pitobumin ini, dia akan memperbaiki semua unsur-unsur organik sel-sel yang rusak. Jadi regenerasi dan rekonstruksi sel-sel yang rusak. Kenapa orang kena diabetes? Karena mungkin pankreasnya sudah tidak berfungsi, tidak memproduksi insulin. Kenapa? Karena sel-selnya rusak. Maka diperbaikilah dengan nutrisinya itu atau suplemennya itu adalah pitobumin, gitu loh. Ya, jadi kita mengambil dari sumbernya, bukan dari hulunya, bukan di hilirnya. Aduh. Hilir kan bisa pakai obat-obat kimia, tapi tidak menyelesaikan persoalan. Gitu. Tapi kalau ini harus dengan rutin kita perbaiki kembali, rekonstruksi. Misalnya pengalaman saya baru setahun lalu dibedah di perut ini hampir 12 cm, yaitu pengangkatan kantong empedu. Kenapa kantong empedu saya diangkat? Karena mungkin waktu mudanya makannya jorok. Kadang-kadang makan got, pos hansip makan. Jorok kan. Wajah udah serius banget sih padahal dinungguinnya nih, maksudnya apa? Iya kan? Artinya jorok itu artinya nggak pikir itu kolesterolnya tinggi, nggak pikir itu karbohidratnya tinggi, apapun. Akhirnya si kantong empedunya sudah tidak sanggup dan dia lengket. Akhirnya tidak bisa menyaring, dibedah lah. Nah, dalam 1 tahun itu kata dokter pasti masih ada lukanya, masih terasa di dalam. Setelah saya mengkonsumsi pitobumin itu baru 3 bulan, alhamdulillah sudah hilang rasa sakit itu. Jadi bisa dibuktikan. Kenapa? Karena dia menyembuhkan luka kering maupun luka basah. Begitu. Luar biasa ya. Dan terbukti waktu saya di rumah sakit pun ketika habis operasi, makannya setiap hari dikasih ikan gabus oleh rumah sakit ikannya. Sama aja ya istilahnya. Agar mempercepat kesembuhan. Nah sekarang ada solusi, ada pitobumin. Sudah jadi kapsul. Nggak perlu Bang Betot. Kata Bang Miing ikan gabus menyembuhkan diabetes, menyembuhkan luka. Gua miara 2 empang. Kagak bener. Repot amat. Bawa anyir. Sekarang sudah ada pitobumin ya. Sudah ada pitobumin. Dan dalam pitobumin itu terkandung adalah dalam kapsul itu yaitu albumin dari ikan gabus dan binahong. Wah, itu sudah jadi solusi. Gitu. 1 hari cukup 3 kali minum bagi pengobatan itu. Kalau misalnya Bang Betot, misalnya diabetesnya tinggi, ya atau apalagi punya luka basah, ya, gangreng dan sebagainya, itu 3 kali ya 1 hari. Satu minumnya sekali minumnya 3 kapsul. Sekali minum 3 kapsul. Untuk pemeliharaan 1 kali cukup 2 kali 1 harinya. Dan pitobumin ini sangat baik untuk membantu proses penyembuhan luka dalam dan luka luar. Saya ngalamin karena operasi itu kan karena nggak dijahit karena langsung nempel. Itu masih terasa kadang-kadang serset. Saya tanya ke dokter masih ada luka. Jadi kalau operasi besar umumnya 7 bulan sampai setahun masih terasa lukanya. Setelah saya habiskan 2 botol itu, selesailah sudah sakit itu kan. Lalu luka basah dan luka kering juga, gangreng itu. Yang kalau misalnya maaf ya mungkin nggak nyaman didengarnya, ada koreng-koreng kayak racing gitu, itu selesai menjadi kering gitu. Karena gula darahnya turun. Kemudian mencegah komplikasi gagal ginjal ini, masya Allah menakutkan banget. Saya tuh berdoa betul dan saya pelihara betul. Kenapa saya banyak makan herbal semacam ini? Sebab kita menjaga gagal ginjal selain makan petai. Nah, ya. Membantu penyembuhan diabetes pasti karena topik kita hari ini adalah diabetes. Gitu. Lalu membantu terapi penyembuhan penyakit pada hati yang seperti Ibu Puji tadi. Dan satu hal gini harus sampaikan, orang kan suka takut ada dampak nggak ada efek samping. Ini aman. Kenapa aman? Pertama jelas ini terdaftar di BPOM, ya. Badan POM sudah terdaftar dengan baik. Kemudian juga halal, ya, sertifikasi dari MUI. Dan satu lagi aman, kenapa? Karena herbal. Tapi jangan salah, pola hidup dan pola makannya berubah nggak menjadi teratur baik nggak? Kalau minum pitobumin terus ngejejelin yang nggak perlu juga sama aja. Obat kimia pun akan sama. Semua obat akan sama ketika kita tidak melakukan perubahan dalam diri kita. Artinya budaya, pola hidup dan pola makannya harus berubah. Misalnya yang biasa begadang, jangan begadang tuh. Karena dengan begadang itu dia merusak sel-sel juga, gula darahnya akan tinggi. Betul. Lalu jangan banyak pikiran, yang nggak penting dipikirin jangan pikirin deh. Jangan pikir-pikir pengen nyambut Monas, nggak usah. Jadi yang nggak penting-penting jangan dipikirin, ya kan? Kalau dipikirin susah. Kemarin kereta belum diresmiin aja udah tabrak. Banyak banget pikiran kita. Bener. Gak usah mikirin utang negara segala macam, pusing. Udah pokoknya minum pitobumin bagaimana. Tapi pola makannya teratur.
Jangan sampai, karena udah minum Tongguin kata Bang Miing, ini bisa menurun gula darah. Makan nasi 2 tamplok. Oke, mitra jawabannya kita udah selesai untuk hari ini. Aduh, semoga aja bisa ketemu lagi ya Bang Miing ya. Oke, pokoknya hadir saya di selama 1 jam ini di sini. Untuk 50 pemesan silakan dengan 600.000 3 botol. Iya. Teleponnya Bang Betul. Di 0822 600 8835. Dan juga maka bisa setelah kata- kita maka kembali ke harga resmi. Iya, oke mitra jawabannya akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like video ini, komen, share, dan subscribe.